Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan, moga-moga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih karuniakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan kepada kita bersama, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita juga dapat beraktivitas, dapat melaksanakan pekerjaan kita masing-masing, dan kita juga dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, baik ibadah yang mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Harapan kita bersama tak lain dan tak bukan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan senantiasa hendaknya Allah berikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda. Karena harapan kita tak lain dan tak bukan hanya inilah yang akan dapat kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini tentu tak akan abadi menemani kita, dan dia akan pergi meninggalkan kita ataupun kita yang akan pergi meninggalkannya. Tetapi ketika kita memperbanyak amal ibadah dalam kehidupan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hendaknya kita bersama adalah orang-orang yang sanggup dan mampu untuk melakukan hal yang demikian. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita sebagai umatnya, orang-orang yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang tak pernah mendengarkan suaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menerima perintah Allah dan Rasul yang ia bawa dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun kita umat yang paling akhir, umat akhir zaman, tapi insya Allah inni haramtu jannata ala syairil umam hatta tadkhula ummatuka. Sesungguhnya surga kuharamkan kepada umat-umat sebelum kamu Muhammad, sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Artinya kita umat yang terakhir, dan insya Allah kitalah umat yang pertama kali akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita masih dalam suasana bulan Syawal. Mungkin tak salah saya mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada khilaf dan salah. Moga-moga hendaknya kita lupakan segala itu pada diri kita, kembali kita menatap masa kehidupan kita yang akan datang dalam keadaan suci. Itu ya harapan kita bersama. Semoga hendaknya Bapak Ibu semua tetap sehat walafiat, makan masih enak, keberjamaah pun juga masih enak, kemana-mana pun masih enak. Nah kan begitu, itu harapan kita Bapak Ibu. Karena kalau sudah sakit itu tak ada lagi artinya, Pak. Banyak duit tak bisa menikmati, tak ada artinya. Bagus jabatan tapi badan sakit, tak ada artinya. Tapi badan sehat insya Allah itulah suatu nikmat yang amat besar Allah berikan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita baru saja belum sebulan Allah itu mengkarantina kita, Pak. Allah itu mengkarantina kita. Biasanya kalau ada anak-anak kita ikut perlombaan apapun, apalagi tingkat nasional, mereka akan dikarantina. Di karantina itu dibikin tempat khusus, mereka dilatih fisiknya, dilatih mentalnya, dilatih emosionalnya, karena mereka besok akan bertanding. Dan kita juga dilatih oleh Allah. Bahkan Presiden Prabowo, setiap kepala daerah yang terpilih, baik gubernur, bupati, dan wali kota, kemarin juga dikarantina lebih kurang 1 pekan. Di mana tampaknya? Apa nama di daerah Bandung itu? Apa nama Bang? Apa lupa pula nama itu? Hah? Hambalang ya? Saya tak tahu, ya lupa pula nama itu, tak ingat. Nah, di karantina di situ sepekan. Gubernur digembleng, bupati digembleng, wakilnya digembleng juga, kan itu. Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah 11 bulan menjalani kehidupan ini, kita juga dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus momen ibadah Ramadan yang kita lakukan itu adalah momen untuk pembersihan. Karena banyak titik-titik yang 11 bulan yang lalu yang kita lakukan yang belum dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak minta ampun kepada Allah, sehingga dengan ibadah Ramadan datang, mudah-mudahan itu dapat kita putihkan diri kita, kita angkat segala dosa-dosa yang pernah pada diri kita ada yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah harapan kita bersama. Apa yang digembleng bulan Ramadan itu? Apa yang dilatih? Banyak. Dilatih nilai keikhlasan kita, dilatih nilai ketakwaan kita, dilatih nilai kesabaran kita, dilatih kita untuk mengendalikan diri kita, dilatih kita agar senantiasa peduli dengan sesama. Begitu banyak sebenarnya manfaat yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Makanya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, apa yang ingin saya sampaikan itu yakni penerapan nilai-nilai ibadah Ramadan setelah kita 1 bulan melaksanakan puasa Ramadan itu. Kalau bahasa kini, implementasi nilai-nilai Ramadan. Itu yang kita coba ungkapkan pada malam hari ini. Karena begitu banyak nilai-nilai ibadah Ramadan yang kita lakukan yang mesti kita amalkan setelah kita selesai melaksanakan puasa Ramadan. Tadi saya katakan Gubernur Riau dikarantina selama 1 pekan oleh Presiden. Pulang dia ke Riau ini berharap nanti apa ilmu-ilmu yang ia dapatkan ketika di Gembleng sana bisa diterapkan di tempat tugas masing-masing. Dan kita setelah 1 bulan penuh digembleng oleh Allah, tentu ada harapan yang Allah harapkan pada diri kita yang hendaknya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa di antara nilai-nilai ibadah Ramadan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, nilai keikhlasan dan nilai ketakwaan. Nilai keikhlasan dan nilai ketakwaan. Ambo nak bertanya Bapak Ibu, dari sekian banyak ibadah mahdho yang kita lakukan, adakah ibadah yang kita lakukan itu tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali yang namanya ibadah puasa? Sholat, orang tahu tidak kita sholat, Pak? Tahu.
Bapak berimpak bersedekah, orang tahu enggak? Tahu. Nampak kadang-kala apalagi di masjid ditulis ya, di masjid ya. Kan itu. Nah, kalau mikir kalau impak 1000 mungkin tidak lah ya. Kan itu. Bapak berzakat, orang tahu enggak? Tahu. Ibu pergi umroh, orang tahu enggak? Ibu pergi haji, orang tahu enggak? Tahu. Tapi bapak, ibu puasa, tahu enggak orang? Bapak puasa, wah. Kemudian bapak pulang ke rumah. Tadi bapak puasa, kemudian bapak berbuka, kemudian bapak pulang ke rumah pura-pura apa namanya macam orang nak mati besok pagi. Loyong tampun. Ibu tahu enggak? Enggak. Bibi basah. Iya kan? Makanya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalan puasa itu adalah urusanku, kata Allah dalam hadis qudsi itu dikatakan. Dan akulah yang akan membalasnya. Makanya ketika ibadah Ramadan datang, kemudian kita melaksanakan puasa Ramadan pada siang harinya, secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita, menggembleng diri kita ini agar senantiasa hendaknya kita melakukan segala macam aktivitas ibadah itu tidak mengharapkan orang lain mengetahui dengan ibadah kita, dan kita juga tidak mengharapkan ada publikasi. Dalam bahasa sekarang, kita juga tidak berharap kita disebut oleh orang lain kita rajin beribadah, tidak. Tapi semata-mata yang kita lakukan itu apa? Biar Allah yang tahu segala sesuatu ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Itulah makna di antara sekian banyak mana ikhlas itu dalam kehidupan kita, melakukan segala sesuatu itu hanya dengan satu tujuan kita, untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Makanya puasa itu Bapak Ibu, puasa itu kan apa namanya menahan. Kita tahan emosi, ditahan kan ya, mata ditahan, ucapan lidah ditahan, telinga ditahan, hati ditahan. Karena ada bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu memang sah puasa Pak, dia sah puasanya tapi tidak ada nilai. Adakah orang yang berpuasa tidak ada nilai? Ada, kata Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia berpuasa itu bukan atas panggilan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia berharap puasa itu ingin disebut oleh orang lain dan ingin diketahui oleh orang lain. Padahal puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita bersama bahwasanya ibadah yang kita lakukan cukup hanya Allah yang tahu. Tidak perlu orang lain tahu, Pak. Ya memang ada, tapi kebiasaan kita itu kan memang suku pula kita menyebutkan itu bahwasanya kita ibadahnya rajin. Contoh begini. Ibu tadi malam tahajud 8 rakaat tambah 3 dengan witir, bangun jam 3 subuh kan, iya kan? Habis jam 3 subuh lupanya kelelahan, ngantuk balik, tertidur sampai waktu subuh. Kira-kira hilang tak rasa ngantuk tuh? Enggak. Habis sholat subuh, ibu rehat sejenak, siap tuh pergi belanja ke kedai, nak beli sayur, beli ikan, beli lauk segala macamnya. Sampai di kedai tadi, bukan main menguap sampai di kedai itu, Pak. Menguap. Supaya apa? Supaya orang sebelah itu bertanya, kok ngantuk kali, Bu? Iyo, ambo tadi malam tahajud. Sudahlah tuh. Selesailah, Pak. Ketika ada
keinginan kita untuk mempublikasikan apa yang kita lakukan tadi malam, padahal ibadah yang kita lakukan itu amat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kita ingin diketahui oleh orang lain dan kita melakukan berbagai macam cara agar orang lain tahu dengan ibadah yang kita lakukan itu yang kita takutkan ada nanti ibadah yang kita lakukan itu akan bernilai ria di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ria itu datang, itu tidak obahnya seperti apa? Seperti batu licin. Di atas batu itu ada bongkahan tanah dan tanah itu ditimpah oleh hujan. Kira-kira bertahan enggak tanah, Pak? Habis. Kan habis. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan yang kita lakukan dan nilai-nilai ibadah Ramadan yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini dan masa-masa yang akan datang, tentu hendaknya yang pertama saya katakan tadi itu menanamkan nilai keikhlasan dan nilai ketakwaan. Ikhlas melakukan apapun bentuk ibadah itu, apakah itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, lakukanlah itu hanya semata-mata mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan segala macam aktivitas agama dalam kehidupan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Jadi ibadah Ramadan itu mengajarkan kepada kita nilai keikhlasan dan nilai ketakwaan. Apa yang dimaksud di sini dengan nilai ketakwaan? Apa yang dimaksud nilai ketakwaan di sini? Pernah dulu saya sampaikan apa sebenarnya hakikat takwa itu. Saya memisalkan waktu itu tidak obahnya seperti ibu-ibu menanak nasi, beras itu ditampi, dibuang atah berasnya, dibuang dedaknya, kemudian dicuci sekali dua kali, kemudian dimasak. Ketika nasi sudah masak, dihidangkan untuk suami, dihidangkan untuk keluarga, kemudian suami menggigit atah berasnya. Saya yakin dan percaya atah beras itu pasti kita buang, padahal atah beras itu halal. Kalau kita makan tak berdosa, Pak. Tapi kalau itu berefek kepada diri kita, buruk untuk diri kita, wajib kita untuk tinggalkan. Makanya ibadah Ramadan itu mengajarkan kepada kita kehati-hatian dalam kehidupan kita ini, agar jangan sampai nanti agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu bercampur dengan unsur riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang bertakwa itulah orang yang amat hati-hati. Kalau sekiranya apapun itu dalam kehidupan mereka, terutama dalam konteks ibadah mahdhah yang ia lakukan itu, ada nanti terselip sebuah unsur melakukan itu, ada unsur kesombongan, ada unsur keangkuhan, ada unsur riya pada diri kita, yang pada akhirnya ibadah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia dalam hidup ini, yang pada akhirnya siapa yang dirugikan? Bukan orang lain yang dirugikan, tapi adalah diri kita sendiri. Kita menganggap ibadah kita sudah banyak, rupanya ibadah itu ditolak oleh Allah. Karena ada orang yang celaka, alamatus syaqawa arba' itu orang yang menganggap ibadahnya itu sudah banyak, sempurna ibadahnya, padahal ibadah itu belum tentu diterima oleh Allah atau ditolak. Hati-hati. Menurut awak, Pak, kita ini udah banyak ibadah nih, jamaah rajin, sholat berjamaah kan rajin, majelis taklim rajin, yasinan rajin kita. Ada orang meninggal kita rajin, infak sedekah kita rajin, tetapi rupanya terselip dari segala sesuatu yang kita lakukan
lakukan itu ada unsur sebuah keinginan agar kita disebut oleh orang ahli ibadah. Hati-hati. Karena iblis itu jangan hanya menyangka, menggoda kita, melarang ibadah, enggak. Ketika ibu bapak rajin ke masjid berjamaah, Pak, itu datang iblis bisik datang. Tambah rajin lah. Jangan hanya 3 kali, 4 kali. Kalau perlu nanti tahajudnya di masjid. Kan begitu? Bisikan iblis, Pak. Bisikan mudah-mudahan. Tak usah, tahajudnya di masjid. Baca Quran di masjid, bisa pulang lagi. Akhirnya apa kita lakukan? Kita tahajud di masjid, kita baca Quran di masjid. Tetapi ketika kita melakukan itu, ada orang menyebut, bapak tuh rajin sholat jamaahnya, ibu tuh rajin jamaahnya, rajin tahajudnya, impak sedekah tidak pernah hilang. Kemudian muncul rasa bangga pada diri kita. Itu sifat siapa? Iblis itu Pak rajin ibadah, Pak. Iblis itu rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu, kenapa kau ciptakan lagi manusia, bukan kamu suka bertumpah darah? Bukan kami senantiasa memujimu, kami senantiasa mengambak kepada diri pada ampunimu. Kan itu sifat iblis. Ketika Allah perintahkan kepada Adam, kepada iblis agar kepada malaikat dan iblis, agar iblis dan malaikat sujud kepada Adam. Malaikat sujud, tapi iblis enggak. Kenapa? Karena iblis merasa hebat dari Adam. Jadi ketika kita merasa sempurna dengan ibadah yang kita lakukan, itu merupakan suatu bisikan iblis pada diri kita agar kita merasa cukup dengan ibadah itu. Hati-hati. Jadi justru seharusnya kita beribadah dalam kehidupan kita ini agar senantiasa menanamkan sifat kehati-hatian pada diri kita, agar kita jangan pernah merasa sudah banyak ibadah yang kita lakukan, padahal ibadah itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ada pertanyaan seperti itu, silakan. Silakan, Pak. Baik, makasih. Apakah kita untuk mengikuti kita dulu mesti tahu atau kita mesti kenal? Kita kenal dengan Allah dari mana? Kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tapi kita kenal dengan Allah dari apa? Dari apa yang Ia ciptakan. Pertanyaannya itu, bagaimana mereka bisa bertakwa? Al-Quran sebagai pedoman hidup, sementara mereka tidak bisa baca Quran, tidak bisa menengok nilai-nilai Al-Quran itu. Kan begitu? Saya mau tanya dengan Bapak, balik kita. Di Singapura itu mana bersih kota Singapura ketimbang kota Pekanbaru? Bersih Singapura. Singapura mayoritas Islam atau minoritas? Minoritas. Pekanbaru. Siapa yang paham dengan Al-Quran? Siapa yang punya Al-Quran? Kita. Tapi siapa yang mengamalkan nilai Al-Quran? Orang Singapura, Pak. Kan begitu kan? Jadi artinya tidak mesti kita dulu memang kita bisa baca, memang harusnya kita harus bisa baca. Itu sebaiknya. Tetapi ada gubernur sekarang yang suka jalan malam, yang suka keliling naik mobil dengan pakaian yang biasa. Kojo apa? Menengok orang yang tidak makan, menengok orang yang kelaparan, datang ke dapur rumah masyarakatnya, tengok dapurnya buka tudung sajinya tuh. Siapa gubernur tuh? Edi Mulyadi. Siapa yang melakukan ini dahulunya? Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab patroli malam, dia menengok mendengarkan tangisan seorang anak menangis. Kemudian datang ke rumah itu, dia jumpai seorang ibu yang sedang apa? Yang sedang merebus batu yang dia rebus. Ditanya oleh Umar bin Khattab,
Kenapa anakmu menangis? Kenapa sedang kau rebus? Anakku menangis sedang kelaparan karena dia lapar. Tapi kenapa tak kau kasih makan dia? Apa nak kasih makan? Tak ada nak kasih makan. Jadi apa yang kau masak ini? Batu yang saya rebus supaya melengah diri anak saya, supaya anak tertidur. Mendengar itu Umar bin Khattab itu merah mukanya itu dan merasa dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rakyatnya yang tidak makan. Dia balik ke gudangnya. Dia ambilnya beras, dipikul oleh ajudannya, tidak boleh. Jangan saya yang bawa. Kan begitu. Umar yang bawa langsung. Bawa oleh Umar, diantar. Apa omelan ibu tadi? Kami punya Khalifah Umar bin Khattab, tapi tak peduli dengan rakyatnya, tak peduli dengan masyarakatnya. Kami yang kelaparan. Padahal ibu tadi bercakap di depan Umar, bapak ibu. Kan begitu. Mungkin Dedi Mulyadi itu dia tidak paham kali dengan Al-Quran. Mungkin menurut kita secara kasat mata, mungkin dia tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, tetapi dia mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan itu. Apa yang ia utamakan? Dia tahu yang namanya kepekaan sosial dalam kehidupan ini. Jadi artinya memang sebaiknya kita dalam hidup ini kita paham dengan Al-Quran, kita baca dengan Al-Quran itu, kita mengamalkan nilai Al-Quran. Tapi tidak semua orang bisa untuk melakukan akan hal itu. Nah, contoh satu lagi. Ada orang tak baca Quran, Pak, tapi dia mengamalkan nilai Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha la yastahi ayatriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan semisal dengan nyamuk ataupun yang lebih rendah dari itu. Nyamuk itu apa guna, Pak? Ada enggak guna nyamuk itu? Kecuali makan cicak. Nah, ada kan? Tapi berapa banyak orang yang punya pabrik nyamuk, obat nyamuk karena nyamuk? Kan dia punya, dia tidak mengamalkan akan hal itu, tapi dia tahu ini nyamuk pasti ada obat anti nyamuk. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Nyamuk saja menurut kita tidak ada manfaatnya, tetapi berapa banyak orang yang menjadi kaya raya karena obat nyamuk. Kita di Pekanbaru saja, Pak, kita mamanya di daerah sini, berapa banyak setiap malam kita pakai heat yang kita colokkan listrik kita. Kalau sempat 200 saja sebiji, kalau di rumah tuh sekali pasang ada 5, namanya 5 kamar. Kan begitu? 5 kamar 1000 kali berapa rumah? Luar biasa. Nah, cuman memang kita berharap kita bisa baca Quran, kita bisa memahami Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan Al-Quran. Itu bermantap. Nah, Allah alam. Nah, ada lagi? Lanjut. Yang kedua, nilai-nilai ibadah Ramadan yang perlu kita terapkan setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan itu, yang kedua, yakni menanamkan nilai kesabaran dan pengendalian diri. Orang yang berpuasa adalah orang yang paling diuji kesabarannya, Pak. Ibu kalau masak pembukaan jam berapa? Jam 2 kan? Biasa jam 2 siang lah masak. Atau habis zuhur udah mulai masak kan ya? Ibu masak sambal, masak lauk, masak nasi, masak sayur untuk perbukaan nanti. Kan begitu. Beli takjil ke pasar ataupun dia buat di rumah sendiri macam-macam lah. Dah. Ketika selesai ibu masak jam 5 sore. Jam 5 sore, ibu sudah hidangkan di meja atau bentang tikar kita gelar tikar kita bentangkan untuk menyambut buka puasa. Ya. Kalau buka puasa nanti jam 6:20 umpamanya, atau jam setengah 7 lah. Jam 5 ibu sudah masak. Berarti ada 1,5 jam menjelang jam setengah 7. Pertanyaan saya,
boleh tak ibu memakan masakan ibu yang ibu masak sebelum sampai waktu berbuka? Halal nggak itu, Bu? Halal. Punya siapa? Punya kita. Dan kita yang masak itu adalah untuk perbukaan bersama. Tetapi kenapa tidak kita ambil? Kenapa tidak kita makan? Tidak kita cicipi? Karena belum diizinkan oleh Allah. Kan begitu? Artinya apa? Dalam menjalani kehidupan kita, kesabaran itu akan senantiasa mesti kita terapkan pada diri kita, karena cobaan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan ada pada diri kita bersama. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah akan uji kita dengan sedikit ketakutan, sedikit saja. Allah uji kita. Allah akan uji dengan kelaparan. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan kekurangan buah-buahan. Allah akan uji kita dengan kekurangan jiwa. Dari sekian banyak ujian Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah minta kepada kita? Berlaku sabar, karena orang yang sabar itu allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mereka akan senantiasa diberikan suatu berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar itu hendaknya senantiasa mereka merasa bergembira hati. Dan orang-orang yang sabar itu akan senantiasa mengatakan, ketika datang cobaan dalam bentuk apapun dari Allah Azza wa Jalla, mereka akan mengatakan ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan begitu juga dalam pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan itu dalam kehidupan kita ini, kalau memang itu dilarang oleh Allah, jangan kita sabar, kendalikan diri kita. Jangan terlepas. As-siyamu junnah. Faiza kana yaumu saumi ahadikum yarqus wala yashab fa in sabbahu ahadan aw qatalahu falyakul inni shaim. Puasa adalah perisai, kata Rasulullah, maka pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia berkata-kata kotor, jangan ia berteriak-teriak. Jika seseorang mencela atau mengajaknya berkelahi, hendaklah mengatakan ana shaim, saya sedang berpuasa. Jadi kalau ketika diuji emosional kita, ketika ditantang emosi kita, saya sedang puasa, jangan. Kan begitu. Begitu didikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga ibadah Ramadan memberikan makna yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan seharusnya selesai ibadah Ramadan kita lakukan itu, kesabaran kita bertambah. Siapa yang bisa merasakan bertambah atau tidaknya? Bukan saya yang merasakan, tapi bapak ibulah sendiri yang merasakan. Apakah tahun sebelumnya saya sabar atau tidak? Kurang sabar atau bagaimana? Jadi dengan ibadah Ramadan itu akan senantiasa melatih kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa hendaknya kita memiliki sifat kepedulian sosial, kepekaan. Puasa kita menahan, kita mengendalikan. Rukun Islam kita ada 5. Yang pertama, kita mengucap 2 kalimat syahadat, semua kita sudah ucapkan itu. Kemudian yang kedua, kita sholat. Kita alhamdulillah sudah melakukan semuanya. Dan yang ketiga, kita puasa bulan Ramadan. Yang keempat, kita zakat bagi yang sampai nisab. Yang kelima, naik haji sampai bagi yang mampu. Kan begitu. Nah, yang puasa puasa ini kalau secara tidak langsung mengajarkan kepada orang yang diberikan kelebihan, orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah,
agar hendaknya mereka merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain yang memang mereka sulit untuk mendapatkan makan. Kalau orang yang susah, memang mereka sudah puasa itu udah rutin, Pak. Apalagi. Tapi bagi orang-orang yang memang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dilatih oleh Allah agar ada rasa kepekaan, rasa kepedulian pada diri mereka, bahwasanya inilah yang dirasakan setiap saat oleh orang-orang fakir miskin. Makanya wahai engkau orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau peduli dengan sesama agar engkau bisa berbagi dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah, kalau di Pekanbaru Bapak Ibu mungkin banyak yang tak ada di tempat lain, apalagi di daerah jiran tetangga kita. Saya pernah mendengarkan sebuah berita bahwasanya kebiasaan kita di Pekanbaru ada istilah nonis tahu? Non Islam berburu takjil. Nah, nonis berburu takjil yang ia belikan itu dia sedekahkan. Dia borong satu meja, dia borong dua meja, kemudian dia bikinkan sebuah tulisan, ini takjil gratis. Artinya dia ingin merasakan begitulah orang lain, orang-orang yang tak mampu itu, mereka mengharapkan sesuatu bantuan dari orang lain. Dan ketika kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan itu muncul rasa kepekaan sosial pada diri kita, muncul rasa kepedulian dalam diri kita, sehingga kita mudah untuk bersedekah. Bersedekah kita Bapak Ibu. Alhamdulillah di mana masjid, di musala, kalau soal anak yatim mungkin kita tidak kurang, Pak. Anak yatim kita banyak, Pak Haji? Hah? 50-an ya? Bantuan pasti banyak. 2,5 juta. 2,5 juta satu orang. Anak yatim, kalau dia 3 orang satu rumah, sudah 7 juta, Pak. Sudah 7,5 juta. Tapi ada Bapak Ibu, mohon maaf, dia punya ayah, dia masih punya ibu, tapi ayahnya tuh pemulung, kerja serabutan, rayonya nak membeli kue juga, kan begitu kan? Ini kan menjadi perhatian kita bersama. Kalau maka saya katakan, kalau hari raya Aidil Fitri itu anak yatim, anak piatu yang kita katakan, tidak akan ada yang mengemis, Pak. Karena semua kita berikan bantuan. Bahkan saya pernah menjumpai sebuah masjid di Pekanbaru ini, di daerah Kampar, perbatasan Pekanbaru, itu hanya 1 orang anak yatimnya, sementara kas anak yatim puluhan juta. Luar biasa. Tapi berapa banyak orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tak cukup penghasilan untuk menghidupi keluarganya, menghidupi rumah tangganya, tak cukup. Tentu ini menjadi perhatian kita. Dan bagi orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan puasa Ramadan itu mereka merasakan dirinya, membawa kepada dirinya, oh beginilah orang-orang yang kurang mampu, orang fakir miskin itu dalam hidupnya susah untuk mendapat makan. Sehingga dengan demikian muncul sebuah kesadaran pada diri orang yang mampu itu untuk berbagi sedekah dalam kehidupan ini. Masya Allah. Jadi banyak didikan-didikan ibadah Ramadan yang kita lakukan itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa peduli, sehingga ibadah Ramadan yang kita jalani kemarin itu memberikan perubahan yang sangat positif pada diri kita. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa senantiasa ikhlas dalam melakukan amal kebajikan. Orang yang bertakwa senantiasa memiliki sifat kesabaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar, orang-orang yang takwa itu senantiasa memiliki sifat kepekaan sosial dengan sesama, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diridhokan oleh Allah Azza wa Jalla.
Semoga hendaknya kita semua termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita, melimpahkan nikmat sehat kepada kita bersama, mengampunkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa lalu, dan senantiasa membimbing kita untuk senantiasa menjadi lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.